لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumihi. Faslun basal, ngajelaskan tentang tertibna tasyahud. Bagaimanakah hukumnya? Bagaimana kalau tasyahud itu dibaca tidak berurutan? Bolehkah? I'lam, ketahuilah, anna tartiba, bahwasanya tertib fit tasyahudi, dalam tasyahud. I'lam anna tartiba fit tasyahudi mustahabun laisa biwajibin falau qaddama ba'dahu ala ba'din jaza 'ala al-madhhabi as-sahih al-mukhtari alladhi qalahu al-jumhuru wa nassa 'alaihi Syafi'i rahimahullahu fil ummi wa qila la yajuzu ka al-fadil fatihati. I'lam, ketahuilah, anna tartiba, bahwasanya tertib fit tasyahudi, dalam tasyahud, mustahabun, adalah disunahkan. Mustahabun adalah disunahkan. Laisa biwajibin, ia tidaklah wajib. Laisa biwajibin, ia tidaklah wajib. Laisa biwajibin, ia tidaklah wajib. Falau qaddama, atau laisa biwajibin, tertib tidaklah wajib. Laisa biwajibin, tertib tidaklah wajib. Falau qaddama, sehingga jika ia mendahulukan. Falau qaddama, sehingga jika ia mendahulukan ba'dahu, sebagiannya. Ba'dahu, sebahagiannya, ala ba'din, atas sebahagian yang lain. Ala ba'din, atas sebagian yang lain, jaza, maka boleh. Jaza, maka boleh, alal madhhabis sahihi, berdasarkan madhab yang sahih. Alal madhhabis sahihi, berdasarkan madhab yang sahih, al-mukhtari, yang dipilih. Al-mukhtari, yang dipilih, alladzi qalahu, yang mengucapkannya, al-jumhuru, mayoritas ulama. Alladzi qalahu, yang telah mengucapkannya, al-jumhuru, mayoritas ulama. Alladzi qalahu, yang telah mengucapkannya, al-jumhuru, mayoritas ulama. Wa nassa, dan menas, alaihi, atasnya, asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Nas itu teksnya gamblang gitu, tidak lafaz yang tidak memiliki makna lain selain itu. Nas. Wa nassa, dan menas, alaihi, atasnya, asy-Syafi'i, Imam asy-Syafi'i rahimahullah, fil ummi, dalam kitab al-um. Salah satu kitab babon dalam madhab Syafi'i adalah kitab al-um, karya beliau sendiri. Wakila, dan dikatakan, la yajuzu, tidak boleh. Wala la yajuzu, tidak boleh. Ka al-fadil fatihati, seperti lafaz-lafaz Fatihah. Ka al-fadil fatihati, seperti lafaz-lafaz Fatihah. Wa yadullu, dan menunjukkan, lil jawazi, terhadap kebolehan. Wa yajuzu, wa yadullu, dan menunjukkan, lil jawazi, terhadap kebolehan, taqdimus salami, yaitu mendahulukan salam, atau taqdimus salami, mendahulukan salam. Taqdimus salami, mendahulukan salam, ala lafzi syahadati, atas lafaz syahadah. Ala lafzi syahadati, atas lafaz syahadah, fi ba'dir riwayati, dalam sebagian riwayat. Wa takhiruhu, dan mengakhirkannya. Wa takhiruhu, dan mengakhirkan salam gitu.
wa takhiruhu dan mengakhirkan salam fi ba'diha pada sebagian yang lain, fi ba'diha pada sebahagian yang lain, atau pada sebagian lafaz syahadat gitu. Kama qaddamnahu sebagaimana kami telah menyajikannya. Kama qaddamnahu sebagaimana kami telah menyajikannya. Baik, setelahnya kemarin kita telah selesai membahas tentang pasal yang menjelaskan tentang hukum meringkas sebagian lafaz tasyahud. Bagaimanakah kalau dalam redaksi tasyahud itu tidak dibaca secara utuh, misalkan ada sebagian lafaz yang dibuang. Nah, itu kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas tentang hukum tartibnya lafaz tasyahud. Apakah itu sesuatu yang wajib sehingga tidak sah kalau dibacanya tidak berurutan, atau sesuatu yang tidak wajib sehingga sholatnya tetap sah meskipun tasyahudnya tidak berurutan. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, tertib dalam tasyahud itu hukumnya adalah sunat. Jadi tidak wajib tertib dalam lafaz-lafaz tasyahud. Sehingga jika seseorang dalam membaca tasyahud mendahulukan sebahagian lafaz dan mengakhirkan sebagian lafaz yang lain, maka hukumnya boleh menurut mazhab yang sahih yang dipilih sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama, dan itu dinas oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Nah, ini pendapat yang pertama, bahwasanya tertib dalam tasyahud itu menurut pendapat yang sahih yang dipilih adalah sunat, tidak wajib. Berarti kalau sunat, kalau kita baca tasyahud tidak sesuai dengan urutan yang biasa, itu tetap sah sholatnya. Ya, tetap sah sholatnya. Nah, ada juga pendapat yang kedua, katanya tidak boleh. Sama seperti tidak bolehnya kita ya mendahulukan lafaz Al-Fatihah dibanding dengan lafaz-lafaz yang lainnya. Artinya Al-Fatihah itu harus berurutan dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Begitupun tasyahud. Ini menurut pendapat yang kedua. Jadi ada dua pendapat ayat yang menyatakan sunat. Nah, ini pendapat yang sahih yang dipilih. Ada juga yang mengatakan tidak boleh, seperti harusnya dibaca berurutan pada surat Al-Fatihah. Nah, berbeda kepada pendapat yang pertama. Tadi pendapat pertama mengatakan sunat, tidak wajib. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ini nih, yaitu dalam sebagian riwayat ada yang mendahulukan salam dibanding lafaz tasyahud, ada juga yang mengakhirkan salam dibanding lafaz tasyahud. Coba kita lihat riwayat yang sebelumnya. Coba lihat riwayat yang sebelumnya, ada gak salam lebih dahulu dibanding tasyahud dan tasyahud lebih dahulu dibanding salam? Coba riwayat siapa? Cek riwayatnya Ibnu Mas'ud. Salawat dulu, tasyahud dulu atau salam dulu? Assalamualaikum, di salam dulu. Riwayat Ibnu Abbas, salam dulu baru tasyahud. Riwayatnya Abi Musa Al-Asy'ari, salam dulu baru tasyahud. Nah, lanjut. Riwayatnya Aisyah, ya, yang pertama tadi Assalamualaikum baru tasyahud. Lalu riwayat yang keduanya dari kita dalam kitab Muwatta dan Sunan Al-Baihaqi, nah, dengan sanad yang sahih dari Abdurrahman bin Abdul Qari, bahwasanya Umar bin Khattab. Nah, ini redaksinya Sayyidina Umar. Gimana Sayyidina Umar? Assalam dulu ya. Nah, salam dulu. Lalu ada lagi dari Aisyah nih, riwayat yang selanjutnya dari Aisyah dalam kitab Al-Muwatta juga Sunan Al-Baihaqi. Gimana nasinya? At-tahiyyatu thayyibatu sholawatu zakiyatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka. Ini jadi ada dalil yang menunjukkan bahwasanya tasyahud ini tidak wajib tertib. Ini ada riwayatnya, seperti riwayatnya
Siti Aisyah. Ya, jadi Siti Aisyah ketika baca tasyahudnya mendahulukan lafaz tasyahud, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, lalu mengakhirkan lafaz assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, dengan adanya lafaz riwayat tersebut itu menjadi dalil bahwasanya tidak wajib hukumnya tertib dalam bacaan tasyahud. Jadi boleh gitu, boleh mendahulukan salam dibanding syahadah gitu. Adapun Fatihah, wa ammal Fatihatu, dan adapun Fatihah, bagaimana kalau Fatihah? Apakah wajib berurutan? Wa ammal Fatihatu, dan adapun Fatihah, fa'alfaduha, lapad-lapadnya, fa'alfaduha, lapad-lapadnya, wa tartibuha, dan urutan-urutannya, wa tartibuha, dan urutannya, mu'jizun, adalah yang melemahkan, atau mukjizat boleh. Mu'jizun adalah yang melemahkan. Mengapa disebut mukjizat? Karena dia melemahkan klaim-klaim dari orang-orang kafir, sehingga orang kafir tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, disebut sebagai mukjizat. Ya, jadi mukjizat itu sesuatu yang di luar kebiasaan, khariqun lil adad, ya, dan itu terjadi pada Nabi, namanya mukjizat. Nah, Fatihah termasuk mukjiz karena bagian dari Al-Quran. Fala yajuzu, maka tidak boleh, fala yajuzu, atau sehingga tidak boleh, fala yajuzu, sehingga tidak boleh, taghyiruhu, merubahnya, taghyiruhu, merubahnya. Nah, adapun Fatihah itu lafadznya, tertibnya adalah mukjiz. Dia merupakan bentuk yang melemahkan atau sebagai bentuk mukjizat, sehingga tidak boleh kita merubah urutannya atau lafadznya. Jadi beda ya. Kalau tasyahud mah adalah bukan bagian dalam Al-Quran, itu riwayatnya dari Nabi, sehingga dalam riwayat Nabi, riwayatnya pun berbeda-beda. Ada yang mendahulukan salam dibanding tasyahud, ada yang sebaliknya. Adapun Al-Fatihah itu adalah firman Allah, lafaz-lafaznya, tertibnya adalah mukjizat, sehingga tidak boleh untuk dirubah, kedah berurutan. Ya, bedana Fatihah mah wajib berurutan, lamun tasyahud mah sunnat berurutan, tidak wajib. Wala yajuzu, dan tidak boleh atasyahhudu, tasyahud bil ajamiyati, dengan bahasa non Arab. Temenang maca tasyahud ku bahasa non Arab. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Nah, temenang tidak boleh. Liman, bagi orang, kodiro atau kodaro, silahkan nek kodiro nek kodaro hukbai. Liman, bagi orang, kodaro, ia mampu, alal arabiyati, atas bahasa Arab. Temenang hukumna lamun orang maca tasyahud ku ajam. Ajam itu non Arab ya. Ajam itu dengan bahasa selain Arab, bagi orang yang mampu berbahasa Arab. Bisa tuh maca syahadat, menyuatu bisa ngaku Islam tiba heula teu bisa maca syahadat acan. Ya, sehingga wajib baca syahadat dengan bahasa Arab, tidak boleh dengan non Arab. Waman, dan barang siapa lam yakdir, yang ia tidak mampu, malam untuk mampu atau kumaha syahadat, nah bisa bahasa Arab syahadat, tasyahada, maka ia bertasyahud bilisanihi, dengan lisannya. Nah, maka boleh tasyahud dengan lisan, artinya sesuai dengan bahasanya. Namun wajib baginya untuk terus belajar. Bukan berarti berhenti di situ, berhenti diboleh enggak, tapi tetap wajib belajar sampai bisa. Wa yata'allamu, dan ia belajar, kama zakarnahu, sebagaimana kami telah menyebutkannya. Wa yata'allamu, dan ia belajar, kama zakarnahu, sebagaimana kami telah menyebutkannya, fi takbiratil ihrami, dalam takbiratul ihram. Fi takbiratil ihrami, dalam takbiratul ihram.
Nah, jadi hukumnya sama seperti dalam takbiratul ihram. Kan takbir itu kalau tidak mampu dengan bahasa Arab, maka takbir boleh dibaca dengan bahasa non Arab, akan tetapi dia tetap wajib untuk belajar, bahkan harus belajar supaya bisa melafadzkan takbir dengan bahasa Arab. Begitupun ketika membaca tasyahud. Bagi orang yang mampu berbahasa Arab, tidak boleh baca tasyahud dengan bahasa ajam. Akan tetapi bagi orang yang tidak mampu untuk berbahasa Arab, ya, dan dia tidak mampu sama sekali, maka boleh dengan bahasanya, bahasa lisannya. Orang-orang Sunda pakai bahasa Sunda. Abdi nyaksian yen Gusti Allah, ya, yen teu aya deui pangeran wajib disembah kecuali Allah gitu. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi tidak berhenti di situ. Dia harus tetap belajar agar bisa melafadzkan tasyahud dengan bahasa Arab. Faslun, selanjutnya kita akan membahas tentang kesunahan membaca lirih dalam tasyahud. Ya, jadi di tasyahud teh sunnatna dibaca lirih. Naon lirih teh? Laun gitu, laun teh pelan, teu berisik, teu gandeng, teu tarik, teu jahar. As-sunnatu sunnatnya fi tasyahudi dalam tasyahud. At-tasyahudu fi tasyahudi dalam tasyahud al-israru adalah lirih. Lirih itu naon tadi? Pelan gitu. Tapi lain bibisikan lain. Lirih teh minimal kadangu ku telinga sendiri. Karena salah satu rukun syarat rukun qauli adalah minimal terdengar oleh telinga sendiri. Lain haharewasan teh bijil makhraj lain. Laun pelan tapi itu sampai ka ngajorowok gitu. Itu sampai ka kubatur kadangu, minimal ku cili sorangan. At-tahiyatu lillah, tak kan? Itu termasuk lirihnya. Lamun tarik mah kan tuh kan beda intonasina ge. Ieu lirih teh bukan berarti harewasan mah teu sah. Eta mah kumaha mahrajna teu kalaluar eta mah. Nya, minimal kieu teh at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kan kadangu gitu. Mahrajna kan keluar, sifat hurufna kan keluar gitu. Lamun harewasan mah teu sah nanti tasyahudnya. Karena minimalnya bacaan rukun qauli itu harus terdengar oleh telinga sendiri. Uli ijma'il muslimina, karena ijma'nya kaum muslimin. Apa dalil bahwasanya tasyahud kedah israr adalah ijma'nya kaum muslimin. Ala zalika, atas hal tersebut. Ala zalika, atas hal tersebut. Wa yadullu, dan menunjukkan alaihi atasnya minal hadisi, dari hadis. Apa dalilnya? Hadis Nabi Muhammad SAW. Ma, yaitu perkara rawainahu, kami meriwayatkannya fi sunani Abi Daud, dalam Sunan Abi Daud, wa Tirmizi, dan Sunan At-Tirmizi, wal Baihaqi, dan Sunan Al-Baihaqi, an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, minas sunnati, adalah sebagian dari sunnah. Sunnah teh apa yang dilakukan oleh Nabi, namina sunnah, laku lampahna Nabi. Lain sunnah perkara anu dilakukan menang pahala, ditinggalkan menang dosa, lain. Jadi maksud sunnah di dia adalah laku lampah yang dilakukan oleh Nabi, itu sunnah. Kayak sunnah Nabi, nah, ayat thariqah, jalan yang dilalui Nabi. Wa minas sunnati, adalah sebagian dari sunnah, ayyukhfiya, ia melankan, menyamarkan. Ayyukhfiya, ia menyamarkan atas syahuda, tasyahud. Di antara laku lampahnya Nabi adalah beliau memelankan tasyahud. Itu sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kenapa Abdullah bin Mas'ud sangat tahu? Karena beliau itu selalu membersamai Nabi. Bahkan Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu pelayannya Nabi, jadi sangat tahu, sangat paham, sangat hafal tentang apa-apa yang dilakukan Nabi. Bahkan dalam bacaan tasyahud pun Abdullah menyebut Nabi, bacaan tasyahudnya adalah
lirih itu. Qala berkata At-Tirmizi Imam At-Tirmizi hadisun hasanun hadis hasan. Wa qala dan berkata Al-Hakim Imam Hakim sahihun hadis sahih. Menurut At-Tirmizi hadisnya hasan, menurut Imam Hakim hadisnya sahih. Wa idza qala dan jika berkata as-sahabiyyu seorang sahabat, kalau misalkan ada perkataan sahabat seperti ini, minas sunnati kaza, seperti hadis tadi ya. Tadi redaksinya apa? Minas sunnati ayyukhfiya at-tasyahuda. Nah, kata Al-Imam An-Nawawi, kalau ada sahabat yang mengatakan dengan redaksi minas sunnati kaza, karena ada bimakna qaulihi, seperti mana ucapannya. Bimana qauli, seperti makna ucapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka maknanya sama seperti ucapan qala Rasul. Jadi kalau sahabat ngucapin minas sunnati kadza, itu sama dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza ini huwa, yaitu al-madhhabu as-sahih, madhhab yang sahih. Hadza ini huwa, yaitu al-madhhabu sahihi, madhhab yang sahih, al-mukhtaru yang dipilih. Nah, ini adalah madhab yang sahih yang dipilih. Alladzi alaihi, yang atasnya jumhur ulama minal fuqaha'i, dari kalangan ahli fikih, minal fuqaha'i, dari kalangan ulama fikih itu. Minal fuqaha'i, dari kalangan ulama fikih, wal muhaddisin, dan ulama hadis, wasabil usul, dan ashab usul, wal mutakallimin, dan mutakallimin. Falau jaharo, sehingga jika ia gitu. Falau jaharo, lalu jika ia mengeraskan, melantangkan, bihi, dengan tasyahud. Tadi kan membaca tasyahud itu sunnahnya lirih berdasarkan ijma'nya kaum muslimin, dan ada dalil dari hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, bagaimana kalau tasyahud itu dibacanya tarik, at-tahiyatu, tarik gitu macamnya teh. Kumada falau jaharobi kuriha, maka makruh, walam tabdul, dan tidak batal salatuhu, salatnya. Makruh lamun maca tasyahud bari suaranya lantang. At-tahiyya, padahal salatnya sorangan. Kok atau jadi imam ge tarik, makruh. Imam tanya pas tasyahud at-tahiyyatul mubarakah. Itu makruh. Karena sunatnya adalah lirih, makruh. Apakah salatnya batal? Teu batal. Walayas judu, dan ia tidak sujud li sahwi karena lupa. Walayas judu, dan ia tidak sujud li sahwi karena juga tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Ya. Jadi berdasarkan dua pasal tadi, bahwasanya tertib dalam bacaan tasyahud adalah sunnat, dan bacaan yang sunat dalam tasyahud adalah dibaca lirih, laun, minimal kadangu ku telinga sendiri. Allahu a'lam.